Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina i'tasimu bihablillahil mubin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma ftah lana bi futuhil arifin. Allahumma ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa tauhidul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadrati syekhuna wa murabbi ruhina wa wasilatu bainana wa bainallah Syekh Ahmad Shahibul Wafadatul Arifin insyaallah mubarak bin Muhammad Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril zati bisairil asma'i wa sifat. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidin alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini wa huwa bi kulli syai'in muhit. Yang mulia Guru Agung Pangerasan Abah Syekh Ahmad Shahibul Wafadatul Arifin, Ashabal Fadilah, Asatid, Muqtadat, Mubalikin, Mubalidoh, para pemangku manaki, Imam Khataman, mobil khusus Syekhul Bait, pemangku manaki, Bapak Muhid beserta istri dan seluruh keluarga besar beliau dimanapun berada. Ikhwan, akhwat, tariqah, qadiriyah, anak sahabatiyah, pondok pesantren Surya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji serta syukur terpanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas curahan dan limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita melalui nikmat Islam, iman, ihsan, sehat, walafiat. Allah berikan kekuatan dan kemampuan kepada kita sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk bisa sama-sama hadir di majelis yang mulia, di tempat yang mulia bersama-sama dengan para aulia Allah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan kita belajar berkhidmat kepada Guru Agung Pangerasa Abah Syekh Ahmad Shahibul Wafadatul Arifin insyaallah mubarak bin Muhammad melalui majelis manakibnya Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahu. Salawat serta salam senantiasa tetap terlimpahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta Allah dan umatnya hingga yaumul qiyamah. Hadirin ikhwan wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Manakib kali ini kita berada di bulan Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir, tepatnya pada tanggal 15 Rabiul Akhir. Kita sudah berada di pertengahan bulan Rabiul Akhir, mana bulan yang lalu kita sama-sama berbahagia, sangat bersenang hati atas Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan putusannya, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan ini kita baru saja mendengar tentang pesan-pesan wasiat
wasiat dari Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu Sirruhu kepada dua orang putranya. Yang pertama kepada Syekh Abdul Razak, lalu kepada Syekh Abdul Wahab. Pesan wasiat beliau ditujukan kepada putranya pun pula ditujukan buat kita sebagai orang-orang yang berupaya berusaha untuk membersihkan diri, meniti jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui thariqahnya beliau, melalui bimbingan Hadratul Syekh Pamarsa Abah Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad, yaitu sebuah amalia yang ternyata amalia ini adalah yang juga dijadikan amalia utama yang diamalkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga oleh para nabi dan rasul sebelum beliau, yaitu kalimat la ilaha illallah. Baginda Rasulullah Muhammad SAW diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa visi dan misi. Yang pertama yang diperjuangkan oleh beliau itu adalah lillahi kalimatillah, yaitu kalimat tauhid, kalimat ikhlas, kalimat taqwa, kalimat yang menjadi barometer utama keutamaan dari semua amalia, aurad ataupun wirid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Lalu yang kedua adalah liutamima makarimal akhlak. Baginda Nabi memperjuangkan kalimat itu, yang menjadi aplikasi dalam dirinya adalah perilaku yang baik. Maka diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran ada dua kriteria seorang Nabi utusan Allah, seorang Rasulullah, dan yang kedua adalah kriteria orang-orang yang meneladani beliau, orang-orang yang termasuk di dalam umatnya beliau. Kriteria utusan Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi teladannya beliau itu baik secara menyeluruh, akhlak, perilaku, kepribadian, tutur kata, sosialisasi, interaksi, semuanya jadi teladan. Di kriteria seorang utusan Allah, seorang nabi itu semuanya adalah hal-hal yang baik. Maka ada yang bisa dijadikan patokan utama supaya mereka yang disebut sebagai umatnya bisa meneladani beliau. Beliau akhlaknya adalah akhlakul azimah, sementara umatnya kalau mengikuti atas teladannya beliau baginda Rasul, maka akhlaknya akan menjadi akhlakul karimah. Kalau beliau sendiri akhlakul azimah, akhlak yang agung, yang mulia, yang memang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dilimpahkan kepada dirinya, sementara umatnya, mereka yang mengikuti, yang meneladani beliau akan melahirkan kepribadian yang
baik, akhlakul karimah. Mana liman kana yarjullaha wal yawmul akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang pertama adalah yarjullaha, dia punya penuh harap atas rahmat Allah. Jadi kalau kita meneladani Rasulullah, kalau kita menjadikan beliau patokan utama sebagai uswatun hasanah, maka yang pertama ini yang harus didapatkan. Dimana dalam kepribadian dirinya sudah benar-benar ada punya harap atas rahmat Allah. Dia merasa dalam dirinya tidak sanggup, sulit untuk mendapatkan rahmat Allah, maka dia berupaya dan berusaha mencari media, mencari wasilah, mencari perantara yang memang perantaranya itu atau wasilahnya itu sudah benar-benar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa sih mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Di dalam Al-Quran diabadikan oleh Allah, yang mana Al-Quran itu punya sebuah surat yang dijadikan salah satu surat sebagai umul kitab, yaitu suratul Fatihah. Suratul Fatihah ada berapa ayat? Ada 7 ayat. Yang pertama di situ disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita balik dulu. Mereka yang mengidolakan atau yang uswatun hasanah kepada baginda Nabi adalah mereka yang yarjullaha, punya harap atas rahmat Allah. Sulit untuk mendapatkan rahmat Allah, dia berupaya dan berusaha mencari jalan, mencari media. Kepada siapa? Mereka yang sudah dirahmati oleh Allah. Siapa sih mereka yang dirahmati oleh Allah? Mereka yang dirahmati oleh Allah dalam suratul Fatihah itu disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada kalimat ada lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim. Artinya apa? Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih penyayang. Rahmat Allah dan kasih dan sayang Allah. Yakni dengan adanya ismu dzat yang tertanam di dalam kalbunya, yang memiliki sifat pengasih dan penyayang, dan yang menjadi aplikasi dalam kehidupannya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Dia selalu memuja dan memuji Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah sebagai sang penguasa alam semesta. Jadi orang yang dirahmati oleh Allah, yang disebut dengan yarjullah itu adalah satu, ada di dalam kolbunya ini. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama ada tasdik dalam kolbunya, ada pembenaran dalam kolbunya, ada poin-poin kriteria iman di dalam kolbu. Dengan adanya ismu dzat yang tertanam dalam kolbu, maka sudah otomatis sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah terbawa dan diberlakukan oleh Allah kepada dirinya. Begitu. Lalu yang kedua di situ disebutkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah yang menjadi penguasa alam semesta. Artinya
setelah ada pembenaran dalam kolbunya, ada tasdikun bil qalbi dalam kolbunya, ada ismudat tertanam dalam kolbunya, maka diikuti dengan badannya, dengan jasadnya, dengan lahiriahnya, dengan fisiknya, dengan lisannya. Terus dia mudawamah zikrullah, memuji Allah yang maha segala-galanya, yang punya sifat Ar-Rahmanir Rahim. Disebut lagi, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu punya Allah semua tuh. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Perantaranya, batasannya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Antara kepada Allah dengan kepada makhluknya. Mulai dari situ ke bawah baru buat makhluk atas Allah subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk, bimbing aku ya Allah, tuntun aku ya Allah, bawa aku ya Allah, bimbing, tuntun, bawa aku ya Allah kepada jalan yang disebut sebagai jalannya orang-orang yang mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, arti dalam bahasa Indonesia umumnya apa tuh? Jalan yang lurus. Sekarang kita lihat secara bahasa. Ya Allah, bimbing saya, tuduhkeun urang ya Allah. Ajarkan, arahkan, gerakan, langkahkan, ya. Kepada siapa? Kepada jalan yang disebut jalan orang-orang yang mustaqim. Apa itu mustaqim? Orang-orang yang istaqoma yastaqimu. Orang-orang yang istiqomah. Ya Allah, bimbing aku, bawa aku, tunjukkan aku ya Allah jalan mereka golongan orang-orang yang istiqomah. Maka orang-orang yang istiqomah itu nggak akan macam-macam jalan lagi, ngesbuat lurus. Mustaqim orang-orang yang istiqomah, orang yang memang konsekuen dalam pendiriannya, teguh dalam keimanannya, kuat dalam segala macam kepercayaan atau keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mintakan itu kepada Allah. Atau maka jauh-jauh sok dina suratul Fatihah kita geus paingan itu suratul Fatihah dijadikan umul kitab. Dari sekian banyak ayat surat, ya, halaman firman Allah di dalam Al-Quran itu semuanya ada di dalam suratul Fatihah. Kesimpulan semua yang ada di dalam Al-Quran, dina ayatna, dina suratna, tiap-tiap halaman ada di situ semua, yaitu di dalam suratul Fatihah. Yang pertama adalah ketetapan iman dalam qalbu melalui ismudzat lafdzun jalalah yang tertanam dalam qalbu. Yang kedua, memuji Allah yang maha segala-galanya sebagai penguasa alam semesta. Babnanya eta bab zikir. Maka sudah otomatis Ar-Rahmanir Rahim itu akan menjadikan reward bagi dirinya. Dipikanyaan ku Allah pangna naon, pangna dina jero qalbuna teu aya deui nganging Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini disematkan oleh Allah kepada kekasihnya dan diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Ala inna auliya Allah la khaufun
alaihim walahum. Paingan atuh Rahman Rahimna Allah disematkan, diberikan, dilimpahkan oleh Allah kepada dirinya, karena memang dengan adanya ketetapan dalam qalbu, tasdikun bil qalbu wa qauli bil lisan, dengan kalimat la ilaha illallah, dengan ismudat yang tertanam dalam qalbunya, maka kasih sayang Allah akan mengikuti di dalamnya. Dia akan dapatkan itu. Dan dia tidak akan punya rasa takut kepada apapun yang disebut makhluk, kecuali yang dia takuti hanya Allah. Makanya orang-orang seperti ini, ya, dari setengah ayat ke atas milik Allah, ya, setengah ayatnya lagi ke bawah itu milik makhluk, dipakai, dimanfaatkan buat orang yang punya kriteria ini, munajat kepada Allah. Ya Allah, bimbing aku, tuntun aku, arahkan aku kepada jalan mereka orang-orang yang istiqomah. Orang-orang yang istiqomah yang sekarang sedang kita ikuti tuntunan dan bimbingannya, baik amaliyah dari hariannya, fa idza qadaitumus sholata fadhkurullah, lanjut kepada amaliyah mingguannya berupa khataman, sampai dengan amaliyah manakib, terus masuk di amaliyah tahunan yang disebut dengan ziarah dan sholat-sholat sunnah dalam amaliyah tahunan. Itu adalah bentuk daripada Rahman dan Rahimnya Allah yang diberikan kepada pangrasa Abah, ku pangrasa Abah dilimpahkan ka urang. So, terkadang kita tidak merasakan yang kita tahu, yang kita rasakan, amalkan, amankan, lestarikan. Tetapi ternyata ketika kita mulai menggali, memahami, terus mempelajari dari amaliyah-amaliyah tersebut, ternyata Masya Allah, Barakallah, kanyaah Allah, ya, kepada kekasihnya, dari kekasihnya turun kepada mereka yang ikut di dalam. Nyata urang teh lain ngerasa agul, bukan merasa sombong. Iya, teh bukan. Syukuran ke Allah. Bersyukur kita kepada Allah. Sering dalam acara manakib bahwa kita sudah dicatat di Lauhul Mahfuz, nama kita disandingkan dengan salah satu nama aulia Allah. Kalau tidak karena asbab itu, belum tentu kita ada di dalam majelisnya, gitu. Maka setelah berangkat dari situ, terus menerus kita akan dapatkan reward-rewardnya. Melalui siapa? Melalui mereka-mereka tadi yang sudah dikasihi oleh Allah, sudah dirahmati oleh Allah. Mereka-mereka yang digolongkan aulia Allah, yang mendapatkan Ar-Rahmanir Rahim. Dari siapa? Maliki Yaumiddin, raja segala raja dari semua alam, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Ini adalah bukti jelas bahwa tanpa tidak kita sadari, Allah sedang bertajalli kepada makhluknya. Makhluk yang mana? Yang disebut manusia. Manusia yang mana? Yang memang dalam dirinya tidak merasa punya apa-apa. Mana usia? Manusia mana tebukan naon. Jadi dina rasa diri nanti tebukan naon. La haula wala quwwata illa billah. Nah, karena patokan kita
teladan kita, uswatun hasanah buat kita itu adalah Rasulullah yang punya kriteria alladzi arsala rasula al-huda wa dinil haq, maka di dalamnya Allah sertakan perangkat-perangkat yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita realisasikan, yang bisa kita gunakan untuk mencapai perkara-perkara yang disebut dengan ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya banyak di dalam suratul Fatihah. Jadi bersyukur kita kepada Allah, kita sedang dalam bimbingan Allah, kita sedang dalam pengawasan Allah, kita sedang dalam monitor Allah. Namun kita tidak sadar. Melalui siapa kita bisa seperti itu? Melalui mereka-mereka yang disebut sebagai orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Yarjullah hiji nah kriteria panjang Pak, mau perlu dibahas eta nah yang dulu yang berharap atas rahmat Allah. Yang namanya berharap rahmat Allah bukan hanya berharap-harap cemas, bukan berharap cicing ya Allah gawe. Yang disebut dengan yarjullah itu orang-orang yang berharap rahmat Allah itu dia cari gitu. Salik suluk sholat, salik orangnya, suluk proses perjalanannya, sholat sampainya dia kepada tujuan berdasarkan sampainya mereka-mereka yang sudah lebur bersama dengan Allah. Jadi bukan dengan kesendirian, bukan dengan kemampuan dan dedikasi dalam diri pribadi, bukan, tetapi adanya bimbingan mereka-mereka yang dirahmati oleh Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi nggak akan pernah jauh mereka-mereka yang berupaya dan berusaha dengan harap dirinya untuk rahmat Allah, yaitu mereka bukan hanya berharap-harap cemas tanpa ada action, tetapi dia aplikasikan harapannya itu dengan amalia atau tirakatnya mereka orang-orang yang sudah lebur bersama dengan Allah, maka dia akan menemukan jalan yang disebut dengan wal yaumul akhir. Apa itu wal yaumul akhir? Yang pertama harap rahmat Allah, yang kedua nungguan kiamat. Jadi hari akhir itu, kiamat itu bukan perkara yang dia takuti, justru perkara yang dia rindukan. Kusabab nges paham teh gitu. Jadi orang-orang yang yarjullaha wal yaumul akhir, orang-orang yang berharap rahmat Allah dengan actionnya, yang dia cari adalah jalan untuk pulang. Kesehariannya yang dia cari itu jalan untuk pulang. Dia cari jalan buat pulang. Biar kenapa? Biar nggak kesasar. Jalannya siapa? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, tuh. Yang sudah memang benar-benar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan limpahan-limpahan atas istiqomahnya dalam dirinya. Udah lain perkara gampang atau istiqomah. Mau belajar dawam aja luar biasa, harus bisa dawam. Syukur bagus, alhamdulillah bisa melaksanakan sholat fardu awal waktu berjamaah di masjid. Begitu ngong adan, bang motor celak kajero masjid, langsung menguat komat dirinya, bagus. Tetapi yang lebih baik lagi daripada itu adalah menjaga ihsan untuk tetap berada di wilayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya
yang dia harap rahmat Allah, yang dia rindukan adalah hari kiamat. Cik, ayeuna urang muhasabah dalam diri kita. Yuk kita muhasabah dalam diri kita. Dari 2 poin itu aja kira-kira ada nggak, udah ada yang nyangkut belum tuh dalam diri kita? Adakah poin yarjullaha wal yaumul akhir dalam diri kita? Sudah adakah atau belum sama sekali kah? Atau mungkin poin yang kedua, hal yang ditakutikah? Sungguh teramat sangat naif rasanya. Orang-orang yang berharap rahmat Allah mengikuti orang-orang yang dirahmati oleh Allah, dan yang dikerjakan kesehariannya itu, aktivitasnya itu adalah mencari jalan untuk pulang menghadap Allah. Ketika datang hari akhir, dia merasa takut. Ketemu, ngelihat orang atau keluarga atau sahabat pulang, udah ketakutan duluan. Baru dia tadi sore ngobrol, nggak nyangka habis isya dijemput, rasa siul. Hakikatnya orang yang memang yarjullaha wal yaumul akhir, yang dirindukan dirinya itu adalah hari akhir. Iraha Ijroil datang. Ayo murah-murah gitu. Ini orang baturan festival lagi gini, orang ke mana lagi ulang mana panduri. Panduri siang kita batur mana di dia sorangan. Mohon maaf Pak, di zaman pandemi yang lalu 2 tahun berlalu itu berturut-turut Pak, itu tawaf masjid sering. Biasanya kalau kedengeran di masjid, di musola paling 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, adzan, iqamah, plus kadang aya barudak sholawatan. Tapi di masa itu sering banget itu mus-mus innalillah, mus-mus kullu nafsin dha'iqatul maut, telah pulang rahmat Allah. Wih, bener rahmat Allah nanti kita mau walam. Pokoknya nama rahmat Allah gitu. Omongan karena si rahmat yang bener gitu. Itu seminggu, jangankan seminggu, sehari bisa. Di masjid saya Pak, itu sehari 5 kali itu ngumumin itu. Dan lagi jaraknya itu nggak jauh. Di rumah sini kacek 2 imam nyusul, sebelahnya nyusul lagi, depannya nyusul lagi. Giliran kita nih ngelihat ada dengar informasi Parno ulang nanti kasieunan, atau keur mau usum kitu kasieunan. Jadi maut nate lain ku panyakit, ku kasieun ta eta. Jadi yarjullaha wal yaumul akhir, berharap rahmat Allah dengan upaya action dia mencari mereka-mereka yang sudah dirahmatin Allah. Nah kita geus teu kudu neangan deui da geus kapanggih. Saha sih jalma anu tos dirahmat ku Allah itu? Siapa sih yang udah mendapatkan rahmat Allah buat kita, yang kita yakin itu siapa? Tuh. Makanya tadi saya tanya, dari poin pertama dan poin kedua orang geus meunang can? Alhamdulillah. Sudah Pak. Oh, wani orang menyebutkan itu. Da emang iya. Yarjullaha wal yaumul akhir. Ayeuna di pagawe ku urang ngapa la ilaha illallah. Nah, emang eta lain wal yaumul akhir. Nungguan. Tapi lamun kira-kira dina hatena masih kena aya kasieun, bibirna mengucapkeun la ilaha illallah, tanda tanya tuh. Diragukeun dah gitu. Wallahu a'lam perkara eta nama pribadi gitu. Eta rumus eta. Nah, Al-Qur'an Allah teh kitu.
Laqad kana lakum fi Rasulillah, dalam utusan Allah itu ada teladan yang baik. Teladannya teh baik, dari A sampai Z, dari ujung rambut sampai ujung kaki teladannya bagus semua. Nah, yang meneladani beliau itu kriterianya 3. Buat Rasul cuma 1 dalam ayat itu. Buat yang jadi pengikutnya yang meneladaninya itu 3. Wal yaumul akhir. Terus yang pertama yarjullah. Dina yarjullah tadi dina umul kitab Al-Fatihah. Dina qalbuna aya ismu zat, dina lisanna dzikir kalimatun thayyibah. Mendapatkan apa-apa yang menjadi Rahman dan Rahimnya Allah. Jeung dina sapopoena dalam kesehariannya dia munajat minta kepada Allah, ya Allah, tunjukkan aku jalan kepada mereka orang-orang yang istiqomah. Minta jalan orang-orang yang lurus ke Allah. Ya, orang-orang yang memang nggak ada macam-macam ya. Tidak ada muatan, tidak ada tendensi dalam dirinya, dalam kalbunya, melainkan hanya Allah. Itu bab pikir itu. Nah makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kiat yang ketiga. Siapa yang yarjullah, siapa yang wal yaumul akhir, yaitu wa dzakarallaha katsiran. Mereka yang banyak mengingat Allah. Banyak mengingat Allah berarti zikir yang tidak terhalang WC gitu. Zikir yang gak kehalang sama waktu, sama pekerjaan. Zikir yang gak kehalang dengan obrolan. Da kalimat la ilaha illallah, zikir yang di lisan, zikir yang diucap, bakal kehalang ku ayana obrol. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiba-tiba Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pan sunnahnya ucapkan salam nggak jawabna. Dikira kumaha. Ya udah lah bener gitu. Tapi wa dzakarallaha katsir ulah nepikeun ka eta da bab dikir teh kahalangan pun tempat, waktu, keadaan, pekerjaan, aktivitas. Apalagi kalau bukan zikir yang tertanam dalam qalbu. Nah iya anu aya dina suratul Fatihah teh inti dina eusi Quran teh dina Fatihah eta. Sok ayeuna tingali dina suratul Fatihah ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dina huruf ba, al-ba'u harfun jarrin asli yin tahtaju ila makna. Eta huruf ba moal aya maknana jeung moal kaharti. Lamun teu aya lafaz atau kalimat yang menyandingkan dalam bab itu. Makanya setelah ba ada ismi mudhof, lafzul jalalah mudhofun ilaih. Tuh. Kakara kurang ngerti, oh ku ayana iya ya rahmat Allah teh turun. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Bismi Allah ar-Rahman. Tuh, ku ayana iya Rahman jeung Rahim Allah teh turun. Makanya yang disebut dengan yarjullah, orang-orang yang berharap akan rahmat Allah, orang-orang nu geus boga ieu jeung bisa mengaplikasikan dalam kehidupan. Ini kurang ditanya deui. Yarjullah wal yaumul akhir apakah sudah kita dapatkan? Tuh. Tadi mah ngahulang ditanya teh. Bangun bingung apa can ngerti gitu. Ayo ngomong poe pada salat geus la ilaha illallah. Pasti kene can ngerti kene wae. Ya Allah ya Rabb. Alhamdulillah. Pantas ya pangarsa apa menulis sebuah kitab. Fisik nama kitab teh ipis kitab teh leutik. Tapi di dalam kitab itu ada kunci pembuka, miftahus sudur.
dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Sampailah dia mendapatkan apa yang disebut ihdinas siratal mustaqim. Pantesan di dalam sholat suratul Fatihah termasuk rukun apa syarat sah sholat? Kalau rukun di dalam sholat, kira-kira kalau tertinggal itu rukun tersebut, sah tidak sholatnya? Kalau memang itu suratul Fatihah rukun dalam sholat, kalau memang sampai rukun itu tertinggal dalam sholat maka menyebabkan tidak sah dalam sholatnya, lalu bagaimana ketika kita membaca suratul Fatihah tidak disertakan yang punya suratul Fatihah? Alhamdulillah, selain ngaji fikih dina bab sholat dengan rukun segala rupana, kurang diajar makna tina rukun sholat itu sendiri. Niat, an-niyatu huwa qasdu syai' muqtaranan bi fi'lihi. Naon artina? Sinkron eta teh. Kaidah niat, an-niyatu huwa qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi. Artina apa? Sinkron geus gitu. Nya. Ngerti kira-kira? Kan ay salah tuh omean kan gitu. Ucapan dengan perilaku naon aya ngaran sinkron kan sesuai. Terus takbiratul ihram ya, mengagungkan, memuliakan, memprioritaskan yang lain haram, nggak boleh. Makanya kalimatnya Allahu Akbar, Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Berarti apa intinya? Allah jadi priori. Karena Allahu Akbar, dia ngeplos. Datang tah kusabab ngeplos kosong datang. Kita malah sabaraha nanti 20 pun. Aduh, yuk kijang yuk can kabayang lah yuk sudah. Jika nama isu bakal datang lagi itu. Allahu Akbar. Ingat, kunci motor can dicabut. Sagala rupa perkara naon wae anu aya urusan makhluk jeung perkara dunia dina salat maka panggih. Tombol ning nu kosong eta nu sian oge napaluna aya kene kaceon. Pengalaman. Wa dzakarallaha katsira. Zikir yang memang tiada batas. Zikir yang memang tidak terhalang. Makanya pedoman kita, teladan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW itu sudah banyak keterangan-keterangan yang menguatkan tentang beliau di dalam Al-Quran. Salah satu diantaranya tadi ya. Al-Ahzab 78 40. Maka nama perkara kana benar-benar telah ada Muhammadun dalam diri Muhammad apa? Bapak kita dari salah satu golongan lelaki. Dan bukan hanya itu, hakikatnya beliau adalah utusan Allah. Wa kana, dan sungguh benar-benar terhadap Allah, wa Allah bikulli, kepada semua perkara, syai'in alima, yang sangat maha mengetahui. Jadi yang sangat mengetahui Allah sebagai penguat. Allah teh naukidan ieu teh. Ye, nu ngaran Muhammad teh bukan sekedar bapak buat kalian doang, bukan sekedar seorang ayah, bukan sekedar seorang pemimpin dalam rumah tangga, bukan hanya sekedar seorang lelaki, tetapi dia itu adalah utusan aku. Nah, maka oleh Allah Subhanahu wa taala
diserukan kepada orang-orang pilihan Allah. Orang-orang pilihan Allah itu adalah orang-orang yang punya sebutan khusus, panggilan kesayangan. Orang Sunda panggilan kesayangan buat laki-laki Ujang, Asep, nanti Acep, Kasep. Nah, buat perempuannya Neng, Nok. Allah menyeru dengan panggilan kesayangan buat mereka-mereka yang dikhususkan oleh Allah adalah ya ayyuhalladzina amanu. Mereka-mereka orang-orang yang sudah tasdikun bil qalbi wa qauluhu bil lisani wa amalu bil arkan. Itu yang mendapatkan panggilan kesayangan dari Allah adalah mereka-mereka yang mempercayai Allah, yang tasdik kolbuna, yang hidup kolbunya connect, tersambung kepada Allah melalui mereka-mereka yang sudah lebur bersama dengan Allah. Dah hese atulah urang nyambungkeun ku sorangan maka urang nyambungkeun heula kan geus lebur ka Allah. Orang-orang yang sudah dirahmati oleh Allah, yang disebut aulia Allah, manggil dengan panggilan kesayangan mereka-mereka yang disebut iman menurut Allah. Orang yang mempercayai Allah menurut Allah itu sendiri apa? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikrun katsir. Ya kan? Orang-orang yang diseru oleh Allah dengan panggilan kesayangan mereka-mereka yang disebut beriman, yang tasdik kolbunya, ternyata orang yang gak ada putusnya dia selalu mengingat Allah. Waduh ya tahu dikir atau dikir hobi. Dikir yang sudah memang tidak terhalang dengan apapun. Dikir yang memang itu adalah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang cuman Allah yang tahu, yang cuman Allah yang memahami, mengetahui apa yang kita amalkan. Makanya orang yang dipanggil dengan panggilan khusus, orang yang beriman, itu adalah orang-orang yang ingatnya kepada Allah tidak terbatas dengan apapun. Lupa ingatnya Allah. Ngebimbing urang teh lain mikir ngejahar, dikir yang tertanam dalam kolom. Eta dikir teh nu bakal kabawa, yang akan menjadi media syafaat. Ya. Kalau bahasa saya menyebutkan dikir khafi itu adalah media syafaat. Alat untuk mendapatkan pertolongan Allah melalui utusannya dan orang-orang yang sudah lebur bersama dengan Allah, yaitu mereka-mereka yang sudah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dohirnya, ya, lisannya atau yang diucapkannya adalah tasbih, ya, pagi dan petang. Wasabihu rotau wa asila, bertasbih. Tasbih itu bacaannya apa? Subhanallah, artinya Maha Suci Allah. Berarti apa tuh? Memuji Allah, mengagungkan Allah atas sifatnya yang Maha Suci. Allah Maha Suci, kita Maha Kotor, maka actionnya, aplikasinya kudu urang teh beber. Itu bab dikir. Jadi orang-orang yang diseru oleh Allah punya kepercayaan tingkat tinggi, dalam kolbunya ada tasdik, lisannya selalu berzikir dengan kalimat la ilaha illallah, jadi teladan dalam kehidupannya berupa pribadi yang baik atau akhlakul karimah.
adalah dia yang punya media zikir, yang zikirnya itu tidak terhalang dengan perkara apapun, dan dia selalu memuji Allah dengan sifat Allah yang maha suci, dengan upaya dia untuk selalu mencari media dan melakukan media untuk membersihkan dirinya. Dipaingan ya Allah, beres sholat terus diharum nanti ngeri di jero nanti asabih tawasila ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha katsiran. Orang yang mempercayai Allah, orang yang beriman kepada Allah, orang yang memang punya tasdik dalam qalbunya, dia banyak mengingat Allah yang tiada batas, dan dia selalu mengkondisikan diri untuk selalu bertoha atau bersih. Alhamdulillah. Dan memang ternyata yang menjadi tolak ukur utama untuk bisa mencapai ridho Allah, bahkan mencapai Allah itu sendiri, itu ternyata barometer utama yang pertama kata Allah diperintahkan dalam itu adalah nafsu. Oh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tandur nafsun ma qaddamat lighatu, dalam rangka menyongsong kehidupan akhirat, dalam rangka kita ingin mendapatkan kedamaian, ketentraman di alam berikutnya, di kehidupan berikutnya. Yang namanya lighat itu bukan hari esok, sekarang, hari Sabtu, besok Minggu, bukan, di kehidupan seterusnya. Apa yang kata Allah diperintahkan buat orang yang beriman dan bertakwa itu, yang harus diperhatikan itu, yang harus dijaga itu, yang harus di-maintain dengan baik itu, yang disebut dengan kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ru'yatihi, itu adalah nafsumu. Perhatikan nafsu, wangtangdur nafsu, diri kita sendiri. Jadi media jihad yang paling besar itu ternyata diri kita sendiri. Orang kata Rasul begitu, kok habis peperangan besar, korban udah banyak, dari golongan muslim banyak yang meninggal, dibilang kita baru saja selesai melaksanakan perang kecil. Sahabat bingung, udah kayak begini kita udah habis-habisan dibilang perang kecil, ada lagi perang yang lebih besar daripada ini. Apa? Jihadin nafs, memerangi diri kita sendiri. Mana yang harus kita perangi dalam diri kita? Yang udah pernah saya sampaikan, amarah, lawamah, mulhimah, mutmainah, radiyah, mardiyah, kamilah. Itu. Masa kita masih mau diamarah? Diri kepribadian yang punya kecenderungan perkara-perkara yang jelek, amarah nomor 1, tapi bukan level paling tinggi, paling hina, dia paling rendah. Ada mengesan, lawamah mah 50-50 lah. Kapeng cager, kapeng gering gitu. Mun keur datang elingna getol ibadahna. Tong boroning salat fardu awal waktu berjamaah di masjid. Tahajud mun aya 50 rakaat digawean kabeh. Mun aya gitu. Bakat getol-getolnya datang rajin. Oh, malaikat ge eleh gitu sok. Bisa-bisa keuntupan sifat malaikat ta. Tapi lamun keur datang sifat ngedulna, geus boro-boro nu sunah nu fardu ge wani subuh ditinggalkeun. Bakat teuing capek gawe peuting. Jeung pamajikan. Tuh. Tapi lawa Omar ada reheung tebang amaro. Kenapa? Karena dia masih ada kecenderungan untuk melakukan ibadah, kena ibadah lah. Tapi kalau udah mulhimah, nah kepribadian atau diri yang punya kecenderungan kepada perkara ibadah, sedikit maksiatnya. Karena mulhimah ini adalah diri yang memang sudah mulhim, sudah paham.
sudah mendapatkan taufik, hidayah, inayah, sudah berada di wilayah bimbingan Allah. Tina amara luhum lawamah, lebih lagi mulhimah. Mulhimah itu mereka golongan orang yang tadi disebutkan, yang yariyullah wal yaumul akhir wa dzakarallaha katsir, itu baru di wilayah mulhim. Nah, kalau saya melihat dalam diri saya pribadi, saya melihat bahwa perjalanan saya ini, perjalanan itu nggak bakal jauh dari yang 3. Amarah, lawamah, mulhimah. Pernah sih sedikit naik ke mutmainnah. Apa itu mutmainnah? Pernah nggak bapak-bapak merasakan mutmainnah? Tenang. Pernah nggak? Pernah nggak? Sebutkan emang pernah gitu. Pernah ya? Nah, sebentar apa lama? Sebentar, ntar bingung lagi kan gitu ya? Kenalah. Nah, makanya kecenderungan nafsu dalam diri itu sebenarnya sampai di mulhim. Pernah sih sekali-kali di mutmainnah, ada tenangnya, tapi nggak lama dia di situ. Ntar turun lagi. Turunnya mending kena apa namanya? Mulhimah. Belum lagi kena amarah. Ya gitu. Terjauh tidinya hiji 2 3, hiji 2 3 2 hiji. Kadang-kadang di tengah-tengah di lawamah. Syukurlah kalau kelasnya Pak Muhid mah insyaallah geus mutmainnah tuh. Bereduk. Naon deui cenah hirup mah cenah gitu. Model Mbah Yusuf geus mulhimah Mbah Yusuf mah. Alhamdulillah. Coba ikhwan-ikhwan, kadang kita mendapatkan bimbingan dari guru, dari mursyid melalui siapa yang ditunjuk oleh beliau dari murid-murid yang lain. Karena kenapa? Karena memang kapasitas sudah beda. Si A, si B, si C. Kita pikir nanti guna si C, guna lain. Makanya pentingnya itu tadi. Ya. Dalam rangka apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Mujadalah, itu sharing, berbagi, billati hiya ahsan, untuk yang lebih baik lagi dalam komunitas Toriko. Nah, hadirin ikhwan wal akhwat kaum muslimin wal muslimat, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Maka setelah dia sudah mendapatkan wilayah dalam dirinya, wilayah itu bukan wilayah lingkungan, bukan, tapi kedudukan, posisi, makom dalam dirinya, bersama dengan siapa yang memiliki wilayah tersebut, maka dia akan mendapatkan limpahan dari yang punya wilayah itu. Makanya rumusnya tadi, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, gitu, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa medianya? Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una bai'an yadullaha fawqa aydihim, yadullaha fawqa aydihim, faman nakata fa innama kuntu ala nafsi. Sok rek pilih mana? Rek mana yang kuntu? Arek yang kuntu. Kuncinya itu innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Apa riwayatnya? Yahdullah fawqa aidi, dibimbing ku Allah tuh kuna tina baiat teh. Yahdullah fawqa aidihim faman nakata fa innama kuntu ala nafsi deh. Untuk kepada Allah juga kan nafsu dulu. Man aropa nafsa. Faqad aropa. Jadi ternyata orang diri dulu. Bahasa di nata saum nama riyadhatun nafsi.
melatih diri. Dengan apa dilatih diri itu? Dengan kalimat yang didakwahkan oleh baginda Nabi, sekaligus kalimat yang diamalkan menjadi aulur mirip para nabi, terutama Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelum beliau. Abdullu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Dalam kalimat itu ada 12 huruf, ada 4 lafaz, ditanamkan dalam 7 latoif. Ada di dalam kalimat. Nah, makanya kuncinya itu supaya bisa sampai di wilayah 7 latoif tersebut. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Baru yadullaha fawqa aydihim faman nakata fa innama yanqutu ala nafsihi. Makanya hal-hal yang bukan mungkin, hal-hal yang bisa kita realisasikan, kita aplikasikan, kita bentuk dalam diri kita, itu adalah yang menjadi Rahman dan Rahim Allah, kasih dan sayangnya Allah melalui mereka-mereka yang sudah dirahmati oleh Allah. Itu namanya orang-orang yang uswatun hasanah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan kemampuan kepada kita agar kita bisa belajar istiqomah, mudawamah, melaksanakan semua rangkaian amalia ibadah dengan sempurna, yang tentunya di bawah bimbingan guru agung para sahabat Syekh Ahmad Syekh Muhammad Hajjul Habib insyaallah barakallahu Muhammad. Walhasil ending kita husnul khatimah, ruh menghadap Allah dalam keadaan fitrah dan ma'rifat, senantiasa Allah jaga dan pelihara diri kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, ikhwan wal akhwat, kepada golongan mereka-mereka yang disebut di dalam Al-Quran, fadhuli fi ibadi wadhuli jannati, yang mendapatkan tempat di sisinya, yaitu tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina muntalan wa anta khairul munzirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tasimu bihamdillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini, walaupun singkat, bisa sama-sama kita amalkan dan ada manfaatnya. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini timnya ini?